Ya, 7 kehinaan penyaliban Kristus. Ya, Yesus ditampar. Pada sore hari ini menjadi bagian kita untuk kemudian kita belajar bersama-sama tentang topik ini. Ya, ini sudah masuk seri yang kedua. Sebelumnya sudah ada, ya, seri yang sebelumnya. Dan saat ini kita masuk kepada topik 7 kehinaan penyaliban Kristus di bagian yang kedua. Seperti kita tahu sama-sama bahwa menjelang Jumat Agung Gereja Reformasi Indonesia selalu ada seri-seri seperti ini, dan 7 seri. Jadi sebelum sampai di titik selipan nanti di Jumat Agung, Gereja Reformasi Indonesia kemudian menyajikan 7 seri penyaliban, dan hari ini tiba kepada 7 kehinaan penyaliban Kristus. Saya mengajak membuka kita dari satu bagian firman Tuhan. Kita membuka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-18. Saya mengajak kita membuka dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Bila sudah menemukan, kita semua boleh berdiri dan membaca bergantian. Di bawah perikop Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Silakan. Lalu mereka membawanya keluar kepada Hanas, karena Hanas adalah ketua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan dia masuk bersama-sama dengan Yesus ke dalam istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah. Tetapi tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi." Mengapa engkau menanyai aku? Tanyalah mereka, dan telah mendengar apa yang dikatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menangkap aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan," kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula dan penjaga itu berkokoklah ayam. Silakan duduk. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, dan terlebih lagi kita yang melakukan firman itu dalam hidup kita hari-hari. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih, seperti kita lihat tadi, 7 kehinaan penyaliban Kristus. Ya, hari ini kita tidak fokus kepada Petrusnya, tapi fokus kepada proses bagaimana Yesus kemudian diinterogasi di tempatnya Hanas, lalu kemudian sampai terjadinya penamparan tadi. Ya, ada 7 kehinaan di dalam penyaliban. Kita semua sudah tahu. Sebelumnya ada ditangkap dan dibelenggu, sudah dijelaskan minggu lalu. Lalu kemudian hari ini kita bicara tentang Yesus yang kemudian ditampar. Ya, besok dan seterusnya ada dinista dan diolok, ditelanjangi dan dimohkotoi duri, diludahi dan dipukul
dipukul, diberi minum anggur asam, dan sampai kepada puncak di Jumat Agung nanti ada tersalib dalam kehinaan. Nah, berbagai seri ini kita akan melihat sama-sama, melihat satu persatu seperti apa, mengekspos ini satu persatu seperti apa, dan kiranya kita juga bisa mendapat berkat dari apa yang sudah kita pelajari sama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari sini kita juga melihat bagaimana boleh dibilang ini adalah urutan peristiwanya ya. Dimulai dari penangkapan, bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu kemudian datang si pengkhianat Yudas bersama dengan para pengawal, ya, yang kemudian menangkap Yesus, ya. Lalu kemudian Yesus memperlihatkan kuasanya, ya, terkait Petrus yang memotong telinga dari salah seorang prajurit itu. Dan kemudian ada plot kedua adalah ketika Yesus diinterogasi oleh Hanas, ya. Bagaimana Yesus dibawa ke hadapan Hanas dan kemudian Hanas menanyakan beberapa hal, baik itu terkait murid-muridnya maupun terkait dengan ajarannya, ya. Dan dengan demikian kita juga lihat nanti bagaimana Yesus juga sudah menjawab dengan tegas dan lugas, ya. Walaupun kemudian pada akhirnya dia mendapat perlakuan kasar, ya, penangkapan. Nah, kita akan melihat dari dua plot ini, dua bagian ini, dua angle ini. Kita melihat mulai dulu dari drama penangkapan, saudara. Jemaat Tuhan yang terkasih, ya, seperti kita tahu bagaimana drama penangkapan itu begitu memprihatinkan, ya. Tuhan yang kemudian tidak membawa apa-apa, tidak membawa kemudian senjata tajam dan lain sebagainya, bukan orang yang patut ditakuti, bukan orang yang seperti teroris, tapi ketika dia ditangkap, diperlakukan secara tidak adil dan diperlakukan seperti teroris. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika dalam proses penangkapan. Dia diperlakukan secara tidak adil, ya, ditangkap pada malam hari, padahal ada begitu banyak kesempatan yang harusnya bisa dilakukan penangkapan kepada Yesus, dan dia selalu berada di tempat yang banyak juga orang Yahudi. Tapi kenapa harus malam hari, ya? Lalu kemudian dia diperlakukan seperti teroris, ya. Kalau kita perhatikan, ada begitu banyak orang yang dikerahkan untuk kemudian menangkap Yesus, padahal dia bukan orang yang mengancam keselamatan seseorang lain, ya, bukan orang yang menteror kanan kiri, ya, tapi dia diperlakukan layaknya seorang teroris. Bukan saja ada prajurit, ya, prajurit Romawi di sana, yang kalau kemudian dari beberapa ensiklopedi menyebutkan setidaknya jumlah prajurit itu ada sekitar 600 tentara, ya. Untuk apa segitu banyak hanya untuk menangkap 12 orang di malam hari pula? Dan Yudas pun pasti sudah memberikan memberikan keterangan, ya, berapa kekuatan dari Yesus. Ya, cuma 11 orang, ya, 12 dengan Yesus, karena Yudas sudah mengkhianati. Bukan hanya tentara atau prajurit yang 600 orang tadi itu, tapi juga ada penjaga bait Allah juga ikut-ikutan di sana. Penjaga dan pengawal bait Allah, ya. Tidak cukup, ya, hanya kemudian tidak cukup tentara Romawi, ya, tapi juga masih perlu satuan pengamanan bait Allah dikerahkan di sana. Dan tidak cukup dari itu, ada pula kemudian Farisi yang bersenjata. Lihat dua orang ini, ya. Penjaga bait Allah yang harusnya tugasnya mengamankan ibadah, tapi ini justru kemudian dipersenjatai untuk menangkap Yesus di luar dari tupoksi mereka. Begitu juga tentang Farisi yang berkutat, yang bergelut dengan kitab suci, meneliti kitab suci, sekarang harus ikut-ikutan bawa senjata untuk menangkap Yesus. Ada apa, kan? Pasukan Romawi yang harusnya bertugas mengamankan kekaisaran dengan mencegah potensi pemberontakan, ini harus ikut-ikutan. Emangnya Yesus itu memberontak? Kan tidak. Yesus tidak memberontak. Setiap hari ada, dan setiap hari saya pikir kalau kemudian Yesus memberontak pasti ada telik sandi dari Romawi, ya. Ada desas-desus memberontak, pasti ada intel-intelnya dari Romawi kemudian memberikan informasi supaya Yesus ditangkap. Dan pasti bukan hanya 600 pasukan, bukan? Dikerahkan, ditangkap, dihanguskan sampai ke akar-akarnya. Kenapa hanya 600 saja? Kalau betul-betul Yesus adalah pemberontak, ya.
Yesus tidak sedang memberontak atau tidak mau memberontak atau tidak ingin memberontak. Tapi kenapa diperlakukan seperti pemberontak? Seperti teror, musuh negara. Begitu juga ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi dari penjaga bait Allah tadi. Mereka itu tidak lebih daripada hamba, tidak lebih daripada pelayan, pengawal, penjaga, satuan pengamanan bait Allah. Kalau boleh dibilang konteks sekarang adalah, mohon maaf, satpamnya gereja. Bukan untuk seperti apa ya? Bukan untuk tujuan yang sifatnya militer, atau bukan untuk tujuannya untuk seperti layaknya kepolisian, tapi mengamankan ibadah, mengamankan jalannya ibadah, mengamankan orang-orang yang kemudian beribadah ke bait Allah, membuat menjadi teratur dan lain sebagainya. Itu tugasnya. Ya. Bukan untuk menjalankan tugas seperti polisi ataupun tugas seperti tentara. Beda sama sekali. Lalu ada apa? Itu menjadi pertanyaan. Next. Belum lagi ada hal yang kemudian aneh lagi, ya. Bersatunya Saduki dan Farisi. Ya. Saduki dan Farisi itu seringkali kelompok yang konflik. Ya, konfliknya macam-macam, konflik ajaran, konflik politik, dan konflik kepentingan. Dari sisi ajaran, ya, mereka jelas-jelas beda menyebutkan tentang kebangkitan orang mati. Ada yang kelompok Farisi percaya betul-betul adanya kebangkitan orang mati. Begitu juga sebaliknya, Saduki. Wow, nggak ada kebangkitan orang mati. Ya, lalu kemudian konflik politik, Saduki itu lebih pro kepada Romawi, sementara Farisi itu adalah pro nasionalis, kira-kira seperti itu. Farisi lebih nasionalis dan Saduki lebih suka jabatan, sementara Farisi tidak terlalu memikirkan jabatan. Ya. Farisi, Saduki yang berpandangan imam itu hanya sebagai pemimpin dalam ibadah dan berada di bait suci. Tetapi kemudian Farisi bicara imam itu juga harus berperan dalam mengajarkan hukum dan moral. Ya, tidak cukup hanya sebagai pemimpin ritual saja, tapi juga sebagai orang yang mengajarkan kebenaran, mengajarkan prinsip moral dan kebenaran. Ya. Saduki lebih memilih dekat dengan kekuasaan, ya dalam hal ini Romawi, ya, dan memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Tapi Farisi tidak. Farisi lebih memperhatikan pengaruh dan pengajaran agama itu sampai seperti apa. Tapi hari ini dua kelompok ini bergabung menjadi satu. Ya, ada apa Gran? Next. Apalagi kalau bukan memusuhi Yesus. Yesus menjadi common enemy mereka. Yesus menjadi musuh bersama mereka, ya. Yesus menjadi ancaman bersama bagi mereka, ya. Mereka terancam pengaruhnya di masyarakat, baik dari sisi pemimpin agama maupun dari sisi politik. Mereka takut kalau kemudian tidak ada orang yang menghargai mereka. Mereka takut kalau tidak ada orang yang berbakti kepada mereka, ya, memberikan persembahan kepada mereka. Mereka takut kalau kemudian posisi mereka di pemerintahan terancam karena apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Karena Yesus dipandang sebagai musuh bersama, dipandang sebagai ancaman bersama, dan Yesus, ya, menjadi semacam tujuan bagi mereka untuk balas dendam bersama. Karena di beberapa kesempatan Yesus kemudian seperti bergesekan dengan kedua kelompok ini. Yesus bahkan pernah mengecam para pemimpin agama, ya, pada saat mengkritik kepura-puraan mereka, kesombongan mereka, ya, di Matius 23. Dan hal itu menyebabkan kebencian yang sangat mendalam, baik dari pihak Saduki maupun dari pihak Farisi. Lihat, kalau benci dan sakit hati sudah merasuki orang, ya, berbagai hal, bahkan aturan, ya, kewajaran itu semua ditabrak. Orang tidak lagi peduli, ya, apakah tindakannya itu akan
adil atau tidak, apakah tindakannya itu melanggar hak orang lain atau tidak, ya. Benci dan sakit hati mereka memunculkan, ya, tindakan-tindakan anarkis. Walaupun kita semua tahu kedua golongan ini adalah ahli-ahli di bidang Alkitab, ahli-ahli di bidang kitab suci, ahli-ahli Taurat. Tapi ketika zona nyamannya digeser, ya, ketika ada orang mau masuk, ya, mengutak-ngutik zona nyamannya dia, lalu kemudian taringnya mulai keluar, ya, balas dendam. Benci dan sakit hati bisa muncul akibat zona nyaman diri kita juga disinggung orang lain. Kenyamanan sebagai rohaniawan dengan gaji menawan, ya, kenyamanan dalam kedudukan strategis, kenyamanan dalam jabatan, kenyamanan dalam fasilitas. Jangan-jangan itu zona nyaman kita yang kemudian sudah membelenggu. Dan ketika orang lain menggeser itu, seperti orang Farisi yang takut dengan pengaruh mereka, begitu juga orang Saduki yang takut, ya, mereka digeser dari jabatan mereka, lalu kemudian mengatur sedemikian rupa untuk mencelakai orang yang sudah berbuat baik. Jangan-jangan kita pun ada di zona yang sama. Jangan-jangan juga kita sudah terjebak di zona nyaman itu. Bisa jadi apa yang disebut zona nyaman sesungguhnya adalah bom waktu dalam hidup ini. Hati-hati. Oke, itu drama yang pertama. Yang kedua ada drama interogasinya. Next. Dan ini juga penuh kejanggalan. Tadi ditangkap pada malam hari dan dipaksakan. Malam itu juga kemudian harus diinterogasi. Pertanyaannya, ngapain sampai maksain seperti itu? Ya. Penuh kejanggalan. Ya. Pemeriksaan dilakukan pada malam hari. Ya. Digambarkan tadi oleh Yohanes dalam keadaan, ya, cuaca yang sangat dingin pula, sehingga orang harus menghidupkan arang untuk berdiam di sana. Ya. Bahkan Petrus juga menjadi saksi mata merasakan dinginnya cuaca pada waktu itu. Pertanyaannya adalah, kalau dingin-dingin, ya ngapain kemudian ngurusin orang? Mending tidur aja, masukin penjara, tidur, besok pagi baru diinterogasi. Tapi ini seolah-olah memaksakan, harus selesai malam ini, harus selesai pagi ini. Ada apa? Memang kemungkinan besar adalah mereka juga takut dengan pengaruh Yesus di masyarakat, sehingga takut diprotes masyarakat dan seterusnya. Ya. Sehingga dalam interogasi itu kemudian mengabaikan, ya, prosedur-prosedur hukum yang baku, ya. Sehingga Yesus pun datang ke sana tanpa ditemani pembela, ya, padahal itu wajib di hukum Yahudi juga, ya. Dia apalagi dianiaya pula, dibelenggu pula, ya. Padahal sebelumnya waktu dia ditangkap dia sudah menyerahkan diri, ini aku, ya, bukan mereka, ini aku yang kamu cari. Sudah menyerahkan diri. Ya, dia tidak membahayakan. 600 orang masa kurang sih ngawasin dia? Ngapain lagi harus dibelenggu? Belum lagi bicara tentang kejanggalan yang lain. Aparat pemeriksanya yang memeriksa Yesus, yang menginterogasi Yesus, delegitimate, tidak sah. Ya. Imam besar yang memeriksa waktu itu adalah imam besar yang tidak sedang menjabat. Dalam konteks Yahudi, imam besar itu hanya satu orang dalam satu periode. Tapi ketika kemudian masa ini, ya, kita lihat ada dua imam besar. Satu imam besar Hanas, kemudian satu imam besar Kayafas. Loh, dalam satu waktu kok bisa ada imam besar? Ya. Pasti yang satu resmi dan satu tidak resmi. Dan yang resmi kita semua tahu, yang diakui oleh pemerintah Romawi adalah Kayafas, bukan Hanas. Karena itu, ketika Hanas memeriksa Yesus, ya, dia ada pada kondisi tidak sah untuk memeriksa seseorang.
sama seperti konteks hari ini lah. Maukah kita kemudian diperiksa oleh polisi dalam kasus yang kemudian misalnya kita dicurigai terlibat dalam masalah tertentu, tapi yang menginterogasi kita sudah purna tugas, tidak menjawab. Maukah kita? Loh, kan tidak sah dia memeriksa saya. Harusnya kepolisian yang memang sedang bertugas. Ya. Itulah dia, ya. Hanas yang sudah purna tugas, yang tidak lagi sah menjabat sebagai imam besar, yang delegitimate, kemudian memeriksa seseorang, ya, maka kalau dari sisi hukum hasil pemeriksaannya pasti juga tidak sah juga, delegitimate juga. Tapi kenapa kok bisa sampai seperti itu? Kenapa Yesus justru dibawa kepada Hanas? Kenapa Yesus harus dibawa kepada Hanas? Ya pasti ada unsur-unsur yang lain, Pak. Yang pertama, tadi sudah dituliskan oleh Yohanes dalam kitabnya. Ada unsur nepotisme di sana. Ya. Ada hubungan kekerabatan antara kedua imam besar ini. Ya, walaupun satu sah, satu tidak sah. Ya. Si Hanas ini adalah mertua daripada Kayafas. Mungkin si Kayafas, ya, mantunya ini belum memiliki pengalaman yang bagus atau pengalaman yang banyak dalam hal mengelola atau mengatur atau menginterogasi persoalan-persoalan yang berat seperti itu. Maka dimintalah datang ke Hanas, walaupun tidak tepat sebetulnya. Atau juga bisa jadi ada pengaruh yang besar dari Hanas sendiri. Walaupun dia sudah tidak menjabat, tapi pengaruhnya masih besar di masyarakat. Bagi orang Yahudi masih dianggap lah dia. Ya. Indikasi yang kedua. Indikasi yang ketiga adalah kemungkinan besar memang akan ada kolusi, ya. Akan ada pemufakatan jahat atau kerjasama yang jahat di antara mereka. Karena itu dicari yang paling berpengalaman. Tidak pedulilah delegitimate atau legitimate, nggak peduli, nggak urus sah atau tidak sah, nggak peduli. Yang penting dapat dulu nih salahnya apa, supaya bisa dijebloskan ke hukuman mati. Itu yang terjadi. Mereka tidak benar-benar mencari kebenaran. Mereka tidak benar-benar mencari celah, ya. Mereka sedang mencari celah untuk menuduh Yesus. Dan kalau kita membaca di dalam Markus, ya, referensi dari Yohanes, kita menemukan betul dugaannya. Markus menyebutkan bagaimana orang-orang ini mengatur strategi semuanya. Bagaimana kepala imam kepala berkumpul di situ, bagaimana imam besar ada di situ, bagaimana orang Farisi dan Saduki ada di situ, bermufakat untuk mengatur jalannya skenario untuk membuat Yesus ini dihukum berat, dihukum mati. Bukan hanya itu. Lalu kemudian di Markus juga disebutkan tentang adanya skenario saksi-saksi palsu. Ini lebih ironis lagi. Mereka ahli Taurat, tahu betul Taurat itu seperti apa, ya. Bahkan di dalam hukum Taurat itu rujukannya banyak sekali, ya. Jangan bersaksi dusta itu ada begitu banyak sekali rujukannya, ya. Referensi selanjutnya, sub-sub hukumnya ada begitu banyak. Tapi mereka, mohon maaf, mengangkangi apa yang kemudian mereka percaya sendiri, mereka gali sendiri, mereka teliti sendiri selama ini dengan cara menyiapkan saksi-saksi palsu yang kemudian berbicara tentang kesalahan Yesus. Padahal tidak ada kesalahannya. Tapi mereka menyediakan saksi palsu itu. Ya. Bahkan disebutkan Markus, di antara saksi palsu itu pun tidak saling berkaitan. Ya. Tidak sinkron. Tapi ini sesuatu yang ironis. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Ahli Taurat justru mendustai Taurat yang ditelitinya. Orang yang tiap hari berkutat dengan Taurat justru dengan mudah menangkap itu. Next. Jelas skenario dari Hanas
dan kawan-kawannya. Ya. Bukan hanya mau mengontrol dengan ketat Yesus dan kawanannya, ya, Yesus dan kelompoknya, Yesus dan sektenya, ya. Bukan hanya mengawasi, tapi juga mau mengontrol ini, jangan macam-macam, kira-kira seperti itu. Bahkan menghancurkan sampai ke akar-akarnya, ya. Untuk menunjukkan bahwa kami yang lebih berotoritas dari kamu. Ya. Dan karena itu mereka mencari informasi yang dibutuhkan. Mereka membuat skenario hukuman mati. Markus 14 ayat 55 menyebutkan seperti ini. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Tidak ada praduga bersalah dalam konteks Yesus ini. Tidak ada praduga bersalah. Pokoknya mereka sudah punya frame untuk menghukum Yesus. Pokoknya mereka sudah punya peranggapan khusus. Apapun diarahkan kepada peranggapan ini supaya diarahkan Yesus bisa dihukum mati. Jadi dicari fakta tidak terlalu penting. Pokoknya bisa membuat alasan bisa supaya Yesus dihukum mati. Lalu mereka bukan hanya menyediakan itu, tapi juga ada saksi-saksi palsu disebutkan di sana. Markus 14 ayat 5-6 menyebut seperti ini. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain, kontradiktif. Dari sisi etis sudah nggak masuk, dari sisi hukum apalagi. Tapi itu semua, apalagi dari sisi agama sudah jelas nggak boleh. Tapi itu semua dilewatkan dan mereka masa bodoh tentang itu. Dari sini kita melihat legitimate atau tidak legitimate, sah atau tidak sah, ya. Tidak lagi bukan hal yang penting. Yang penting adalah bisa mendapatkan celah kelemahan dari musuhnya dalam konteks ini Yesus. Kita juga bisa melihat kekuasaan bukan hanya tergantung pada posisi seseorang itu atau jabatan sekarang yang diemban, tapi tergantung pengaruhnya di masyarakat. Boleh Kayafas jadi imam besar waktu itu, tapi yang lebih berpengaruh Hanas, dan dia bisa mengatur itu semua. Ya. Bapak terkasih dalam Tuhan, kalau memang skenario itu ada dan tujuan Hanas menginterogasinya pun jelas, maka pertanyaan interogasinya pasti mengarah kepada hukum-hukum yang bisa menjerat itu. Ya. Next. Ada pelanggaran-pelanggaran berat di masa Yesus yang bisa mendapat hukuman yang berat. Pertama adalah menghujat Allah, itu sudah jelas, sudah pasti hukuman mati. Lalu kemudian melanggar hari Sabat, sudah ada jelas hukumnya. Lalu melanggar Taurat dan adat istiadatnya di dalamnya. Lalu kemudian mengaku sebagai raja, ya, dampaknya terhadap hukuman politik. Lalu kemudian penodaan bait Allah, ya, baik itu penodaan secara literally maupun penodaan dari sisi persembahan yang diberikan. Makanya tidak boleh persembahan itu cacat, ya, harus persembahan yang betul-betul sempurna, kira-kira seperti itu. Tapi tergantung, sempurnanya bergantung siapa. Ya, kitab Maleakhi sudah ditunjukkan. Nah, sempurnanya itu bergantung ada, ya, lisensi tidak dari para imam tadi itu. Ya. Dan kita juga semua sudah tahu bagaimana jebakan-jebakan yang sama untuk menjerat Yesus itu sudah pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang para imam. Next. Ya. Ada banyak jebakan yang sudah ditunjukkan. Bagaimana jebakan secara politis, ya. Ada ujian mengenai pajak, ya. Uang siapakah ini? Gambar siapakah ini? Ya, bolehkah bayar pajak dan lain sebagainya. Supaya kalau dia keluarkan statement yang salah, maka bisa dibawa kepada kaisar untuk mendasari, ya, tuduhan mereka. Begitu juga tentang persinahan. Ada perempuan yang dibawa tapi laki-lakinya tidak dibawa. Ini mau diapain nih? Kalau zaman Musa sudah dirajam nih. Ya, menurut kamu gimana, Sus? Kira-kira begitu, ya.
diminta pertimbangannya seperti apa? Ya. Siapa yang tidak berdosa silahkan melempar duluan. Itu menjadi. Ya. Lalu kemudian ujian mengenai kebangkitan, ya. Ingat kebangkitan, kita lihat tadi bahwa orang yang percaya kebangkitan adalah kelompok dari Farisi dan Saduki tidak percaya. Lalu kemudian supaya ketahuan istilahnya Yesus itu pro siapa, lalu mereka menguji tentang hal ini, ya, supaya tidak ada persokongan, ya, supaya namanya jelek di hadapan Farisi ataupun Saduki, ya. Lalu kemudian ada tentang ujian hukum yang terbesar, ada lagi kemudian mengenai siapa yang pantas disebut anak Allah, Daud ataukah dia sebagai anak Allah. Banyak hal ujian sudah disebutkan di sana, ya, yang kalau kepleset sedikit bisa membawa Yesus pada hukuman berat. Tapi Yesus tidak berjebak di sana. Ya. Bahkan dalam konteks sekarang pun, ya, Markus memberikan gambaran kepada kita, tidak satu pun kesalahan didapati dari diri Yesus. Tidak satu pun. Ya. Ketika benci dan sakit hati sudah merasuki orang, ya, dosa, ketidakbenaran, semua pun bisa dihalalkan. Ya. Bahkan ketidakabsahan jabatan, mau perkara dia hakim atau bukan, yang penting bisa. Ya. Polisi atau bukan, yang penting bisa mendapatkan kesaksian atau dasar untuk hukum Yesus. Ketidakbenaran, penganiayaan, pembungkaman, ya, saksi dusta, semua dilakukan, ya, supaya Yesus terjebak dalam skenario hukuman berat tadi. Ironi, orang yang tahu kebenaran, tapi justru memakai kebenaran, memelintir kebenaran demi keinginan dia. Karena itu hati-hati pendeta. Hati-hati hamba Tuhan, hati-hati guru Injil, bahkan kita semua. Ya. Hati-hati ketika membaca firman Tuhan dan menafsirkan firman Tuhan. Jangan sampai menafsirkan Tuhan berdasarkan keinginan kita, ya, sesuai maunya kita. Sebab di Alkitab sudah jelas, ya, bukan hanya demi keuntungan dirinya sendiri, tapi lebih dari itu. Demi berbuat kejahatan yang menguntungkan dia tentu saja. Dia rela menggunakan kitab suci, rela memelintir kitab suci. Siapapun kita, hati-hati kalau kita banyak mengerti tentang kebenaran. Jangan-jangan kebenaran itu yang kemudian, ya, kita gunakan untuk membenarkan diri kita. Begitu juga dalam konteks yang lain, beranilah kita kemudian mengkritik diri sendiri. Jangan-jangan kalau kita sakit hati juga kayak gitu juga. Ya. Mungkin pernah kita juga sakit hati, ya, dengan orang lain. Pertanyaannya adalah apa saja yang sudah kemudian kita lakukan terhadapnya. Gaya komunikasi seperti apa yang sudah kita terapkan. Misalnya kita akan senang kalau dia dimarahin dosen dan guru, maka kita laporkan karena kita tidak setuju dengan dia atau tidak suka dengan dia. Berusaha menjatuhkan dia, ya. Kalau dimarahin atasan atau dimarahin guru atau dosen, maka kita senang. Hati-hati dengan sakit hati, ya. Karena itu kritis terhadap diri. Otokritik berarti jangan kemudian sakit hati itu membutakan diri kita sehingga kita bisa menghalalkan segalanya. Betul, di dalam relasi itu pasti ada konflik, tapi jangan konflik itu membuat kita menjadi buta, ya, tidak objektif, apalagi kalau kaitannya itu di dalam satu pelayanan. Karena itu biarlah Tuhan menolong kita, ya, berani kemudian bahkan menyampaikan kalau kita tidak suka dengan orang.
kemudian tidak kita pendam dan menjadi arang seperti apa yang dilakukan oleh Farisi dan Saduki. Lanjut. Nah, kita masuk ke dalam bagian bagaimana Yesus menjawab interogasi Hanas. Seperti apa sih Yesus menjawab interogasi Hanas? Seperti apa? Yesus tidak balas dendam dengan perlakuan oleh Hanas dan kawan-kawannya. Ya. Yesus justru menunjukkan keterbukaan dirinya dan ajarannya. Yesus tidak sembunyi-sembunyi, kata dia. Yesus tidak eksklusif. Dia selalu berada dan mengajarkan di tempat-tempat yang bisa diakses, yang banyak orang Yahudi pun ada di sana. Dan ajarannya pun mudah diakses. Ada saksi mata di sana, konsisten mengajarkan sesuatu. Orang Yahudi bisa dimintai kesaksian tentang hal ini. Ya. Dia juga menyatakan sikap yang tegas dan percaya diri, ya, dan menunjukkan dirinya tidak bersalah. Ya. Dan untuk itu dia tentu saja menolak untuk disalahkan, bukan? Dan dia menariknya tidak menyerang balik orang-orang itu, membalas dendam kepada orang itu. Padahal perlakuan yang diterimanya sangat kasar, ya, sangat tidak manusiawi. Ingat, tidak ada pembela, main kasar, main borgol, ya. Ditutup ruang untuk pembelaan, sekali ngomong langsung ditampar. Untuk itu dia menyarankan jawaban yang sifatnya itu objektif. Jangan saya yang ditanya, tanyalah kepada orang-orang yang mendengar ajaran saya. Kira-kira seperti itu. Supaya ada klarifikasi di sana, ya. Toh dia juga tidak takut kemudian dikonfrontir, ya. Dan itu sikap yang terbuka, bukan? Tapi yang didapat adalah justru tamparan, yang kemudian tidak sopan. Saya pikir sikap seperti ini adalah kalau kita bandingkan dengan sikap Sakius, ya, dengan menunjukkan sesuatu yang dengan terbuka, ya, menandaskan, menjelaskan tentang bahwa dirinya tidak melakukan itu. Begitu juga dengan Sakius, ya. Waktu Sakius sudah bertobat dan kemudian dia berkata di hadapan Tuhan Yesus bahwa dia akan menyerahkan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Setengah dari hartanya. Bukan main-main. Sakius adalah kepala dari pemungut cukai. Lalu kemudian dia berkata, kalau ada orang yang pernah kuperas, maka akan dikembalikan 4 kali lipat. Pertanyaannya adalah, apakah betul dia betul-betul atau benar-benar pernah memeras seseorang? Kalau hari itu, ya, dia sudah sekian tahun menjabat kepala cukai pula, kalau kemudian dia memeras, pasti sudah bisa kan? Dia berani berkata terus terang seperti itu karena dia tidak berbuat. Dalam konteks seperti inilah Yesus. Tanyalah kepada orang-orang itu, betul nggak saya seperti itu? Kalau saya yang menjawab mungkin subjektif nanti. Tanyalah orang Yahudi yang lain itu, benar nggak saya mengajarkan yang aneh-aneh? Ya. Tapi respon yang didapat apa? Next. Tamparan. Dan kita tahu tamparan itu tanpa dasar yang jelas. Menampar tanpa dasar yang jelas, tanpa alasan yang jelas. Bukan karena Yesus ditemukan kesalahannya di sana, bukan karena jawaban Yesus berbelit-belit atau sengaja menutup-nutupi, tapi karena tuduhan yang tidak sopan, ya, kepada imam besar. Aneh. Ya mungkin ada reaksi spontan, tapi spontannya kok gitu-gitu amat, ya. Ya. Kok kasar amat, kira-kira seperti itu. Menampar tanpa dasar. Kenapa? Mengabaikan hak tersangka, ya, yang wajib dilindungi haknya, yang harus dijamin haknya. Tidak boleh ada perlakuan semena-mena terhadap mereka. Ya. Next. Bukan itu saja. Dari sini kita lihat bahwa menampar, ya, menunjukkan sesungguhnya kebrutalan dari penjaga. Ingat, yang nampar itu bukan orang Romawi, tapi penjaga. Ya, dalam teksnya disebutnya huperetes. Ini adalah hamba atau budak yang satpamnya gereja tadi itu. Ini adalah hamba atau budak yang menjaga bait Allah tadi itu. Dia bukan orang militer, bukan polisi pula, tapi berani menangkap seperti itu.
brutal seperti itu, ya. Dengan emosi dan kemarahan. Ya. Kenapa? Karena Yesus mengungkapkan kebenaran, ya, yang mengancam posisi mereka sekali, ya, dan mengancam kekuasaan mereka. Apa yang dikatakan Yesus gak ada salahnya, ya. Tapi kenapa sampai brutal seperti itu? Ya. Kalau ada, ya pasti orang-orang itu berani menunjukkan. Buktinya sampai dibuatkan saksi palsu. Artinya memang tidak ada. Kalau memang betul ada kesalahan dalam diri Yesus, pasti sejak lama sudah ditangkap, ya. Pasti sudah dihukum mati sejak lama, dan sudah sejak lama dipenjara dan dianiaya. Tapi tidak, bukan? Dari sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan, tamparan yang dilakukan itu sebenarnya bukan hanya tanpa dasar, tapi juga bentuk dari kebrutalan. Next. Dan sesungguhnya makna sebenarnya di balik penamparan adalah penolakan itu sendiri. Penolakan sekaligus penghinaan, tapi juga yang menimbulkan penderitaan dalam diri Yesus. Penolakan yang coba kemudian merendahkan martabat Yesus sebagai guru dan pimpinan di depan murid-muridnya. Ya. Penolakan dan penghinaan terhadap Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Ya. Mesias dan Anak Allah. Ya. Dan tamparan itu juga kemudian menghasilkan penderitaan supaya Yesus mengeluarkan pengakuan, ya, yang seperti diharapkan oleh orang-orang tadi itu. Tapi memang Yesus tidak melakukan, kan? Dan lebih ironis lagi sesungguhnya adalah menampar mereka itu adalah salah sasaran. Seperti kita tahu, tugas pengawal dan penjaga bait Allah salah satunya adalah membela kehormatan imam besar. Betul. Pertanyaannya adalah, yang dibela ini kan sudah tidak menjawab sebagai imam besar. Kenapa masih dilindungi? Oke. Tapi kalau imam besar ini saja kamu lindungi, yang sudah purna tugas tadi itu, yang sudah delegitimate tadi itu dilindungi, kenapa imam besar yang agung justru ditampar? Yesus lebih besar daripada imam besar, ya. Ibrani menegaskan Yesus lebih tinggi dari Musa yang dipercayakan Taurat kepadanya. Yesus jauh lebih besar daripada imam besar. Di Ibrani disebutkan dia imam besar yang agung. Dia imam besar perjanjian baru. Tapi kenapa tidak dilindungi? Dan justru ditampar. Kan itu penamparan ini ya salah sasaran sebenarnya. Harusnya diproteksi. Ini malah dilecehkan seperti itu. Lagi-lagi ironis. Mengakhiri bagian ini saya mengajak kita melihat tentang 3 pendapat dari beberapa penafsir tentang penamparan maksudnya apa sih. Yang pertama dari Calvin. Next. Calvin menunjukkan penamparan itu sesungguhnya adalah bentuk kegagalan, ya, bentuk kegagalan dari penjaga tadi dalam menjalankan tugasnya. Tindakan pengawal yang menampar Yesus menurut Calvin menunjukkan kegagalan mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai penjaga bait Allah. Mereka seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan, bukan melakukan tindakan kasar dan brutal terhadap seseorang yang tidak melawan seperti Yesus. Sudah jelas dari sisi tupoksi sudah salah. Mereka harusnya cuma menjaga ketertiban. Tapi kenapa main tangan? Kayak gitu. Next. Charles Host menyebutkan seperti ini, bahwa penamparan itu menunjukkan rendahnya moralitas dan etika penjaga-penjaga. Tindakan menampar Yesus menunjukkan betapa rendahnya moralitas dan etika yang diterapkan oleh para pemimpin Yahudi pada waktu itu. Mereka tidak hanya mengabaikan hukum yang adil, tetapi juga menggunakan kekerasan untuk menindas orang yang dianggap sebagai musuh mereka. Ya.
menunjukkan tindakan yang tidak bermoral, ya. Menunjukkan tindakan yang nir etika, tidak beretika. Padahal setiap hari bergulat dengan firman, padahal sang penjaga ini juga berkomunikasi setiap hari dengan ahli Taurat, setiap hari ada di bait Allah, setiap hari mendengar orang berceramah, tapi rupanya nggak masuk ke dalam hati. Ya. Buktinya dia tidak bermoral, buktinya dia brutal, buktinya ya, dia salah menerapkan tugasnya. Karena itu Bapak Ibu, hamba Tuhan, ya, mahasiswa STT, siswa siswi, hati-hati, jangan lengah dengan aktivitas kerohanian kita. Sekali lagi, jangan lengah dengan aktivitas kerohanian kita. Sia-sia aktivitas kerohanian tanpa ada spiritualitas yang kita hidupi dan rasakan. Yang ada hanya ritual tapi tanpa ritus. Yang ada hanya religiositas tapi tanpa spiritualitas. Yang ada hanya menjalankan praktek keagamaan tapi hilang kerohanian. Bukankah kita banyak sekali kegiatan-kegiatan kerohanian, bukan? Hati-hati, jangan terjebak di kegiatannya. Sekali, jangan terjebak di kegiatannya. Tapi dapatkan Tuhan di sana, rasakan Tuhan di sana. Ya, temui Tuhan secara pribadi di setiap aktivitas kerohanian yang dijalankan, dilakukan, diselenggarakan, dan lain sebagainya. Next. Arsis Pro menyebutkan seperti ini. Besarnya kesalahan, penamparan itu menunjukkan besarnya kesalahan dan kebodohan manusia menentang kebenaran. Dia langsung mengkonektingkan, menghubungkan antara Yesus sebagai personal itu sebagai kebenaran, ya, yang kemudian ditolak, ya, bukan sekedar hanya Yesus sebagai dirinya sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi sebagai kebenaran itu. Ya. Arsis Pro menyebut seperti ini. Penamparan terhadap Yesus menunjukkan betapa besarnya kesalahan dan kebodohan manusia dalam menentang kebenaran. Tindakan ini juga menunjukkan betapa keras kepala manusia dalam menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Hati-hati, bisa jadi ini menjadi gambaran kita yang, mohon maaf, seringkali juga buta dengan kebenaran. Hamba Tuhan pun bisa terjebak di demikian. Ada juga. Karena itu bukan soal siapa yang berdiri di sini, ya, siapa yang kemudian menyuarakan firman, tapi firman Tuhan itu ngomong apa. Ya. Karena itu siapapun yang berdiri di sini tetap harus di cross check di dalam firman Tuhan, benar nggak apa yang dikatakan. Gambaran kita yang seringkali buta pada kebenaran di depan mata, tapi kita sering juga menutup hati, bahkan menganggap kebenaran itu sebagai dusta. Kebenaran juga kemudian kadang sudah menyentuh hati kita, tapi kita juga tidak segera membukanya, bahkan tetap kekeh dan bisa jadi seringkali anggap kebenaran sebagai sebuah kekeliruan. Hati-hati. Karena itu biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, menolong kepada kita, tidak terjebak hanya kepada religiositas, tidak terjebak hanya kepada ritual saja, keagamaan saja. Tapi biarlah kita bisa menikmati setiap hal yang kita lakukan, setiap pelayanan yang kita lakukan, setiap kegiatan kerohanian yang kita lakukan. Tuhan menolong kita juga mengatur diri kita. Roh Kudus memimpin kita menjalankan setiap firman yang sudah disampaikan.